الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راءون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته واحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته وأشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد. Ikhwani wa hibai rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga perbuatan kita dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berusaha sekuat mungkin untuk bagaimana menjadi orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diwarisi dengan kebenaran. Kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk senantiasa mengkaji ilmu-ilmu Allah, sehingga setiap langkah kita akan tercatat menjadi catatan amal-amal soleh kita yang akan menjadi pemberat timbangan kelak di yaumil mizan, di hari timbangan amal-amal kita. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik jamaah yang ada di masjid ini secara offline menyimak dan mengkaji kitab Al-Fiqrul Islami, maupun yang secara daring di kanal YouTube, Facebook, IG dan lain-lain, mungkin juga di snack video, yang tentu kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberkahi dan diberikan keistiqomahan di dalam menjalani setiap apa yang dititahkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa hibai rahimani rahimakumullah. Kemarin sudah kita menuntaskan kajian kita di dalam kitab Al-Fiqrul Islami, tulisan dari Muhammad Ismail, di bab ketiga, yaitu bab Al-Mabda'. Petang hari ini kita akan mengkajinya, yaitu di bab yang keempat, yaitu Miqyasul A'mal. Miqyasul
a'mal. Kenapa dibaca mikyasu? Kenapa kira-kira tidak dibaca mikyasa atau mikyasi? Karena menjadi khabar, jadi mubtada mahdhuf. Takdiruhu kira-kiranya hadza. Ya. Kok enggak ada yang nyambung ya, yang ikhwan ya. Ada Zahra enggak? Zahra ada. Takdiruhu hadza mikyasul a'mali. Ya. Karena mubtada mahdhuf, mubtada yang disimpan atau yang dibuang. Tep. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasiru katsirun minan nas fil hayati ala ghairi huda. Banyak dari antara manusia yang yasiru, yang menjalani hidup dan kehidupannya di dalam dunia ini ala ghairi huda, tanpa dipandu oleh huda, tanpa dipandu oleh hidayah atau petunjuk. Fayakumuna bi a'malihim ala ghairi mikyasin yaqisuna alaihi. Fayakumuna bi a'malihim, mereka menjalankan aktivitas amalnya tanpa menggunakan standar yang bisa digunakan untuk mengukur perbuatannya. Walidzalika tarahum yaqumuna bi'amalihim qabihatan yadunnuha hasanatan. Walidzalika, oleh karena itu, tarahum, Anda akan melihat kepada mereka kaum muslimin, kepada mereka para manusia, yaqumuna, mereka beraktivitas, mereka beramal, mereka menunaikan bi'a'malin, dengan satu amalan-amal qabihatin, tadi dibaca qabihatan, bi'a'malin qabihatin, dengan amal-amal yang qabih, yadunnuha hasanatan, yang mereka melakukan aktivitas-aktivitas amal yang sebetulnya amal itu adalah buruk, jelek, tetapi mereka menyangka yadunnunaha hasanatan, yang mereka mengiranya, menyangkanya hasanatan. Kenapa dibaca hasanatan? Karena dhon itu adalah menasabkan maf'ul, dua maf'ul ya. Maf'ul pertama yang kalau kemasukan amil dhanna wa akhawatuha ya, mubtada'nya menjadi maf'ul awal dan khobarnya menjadi maf'ul sani. Belum nyampe ke sana ya. Ya udah, selamat mendengarkan ya. Yadunnunaha hasanatan, yang mereka mengira hasanatan, mereka mengira baik. Wa yamtani'una 'anil qiyami bi'amalin hasanatin yadunnuha qabihatan, dan mereka mencegah untuk melakukan amalan-amalan, melaksanakan amal-amal yang baik, yang mereka anggap amal-amal baik itu dianggap amal yang qabih, dianggap amal yang buruk. Jadi banyak di antara kaum muslimin ketika amalan itu dianggap baik, ketika amalan itu baik malah dianggapnya buruk. Ketika amalan itu buruk malah dianggapnya baik. Kenapa? Karena mereka di dalam melakukan aktivitas amalnya itu tidak mempunyai mikyas, bukan mikdad ya, mikyas, tidak mempunyai standar. Maka orang hidup ini harus mempunyai standar.
Fal mar'atul muslimatu allati tamshi fi syawari ummahatil mudunil islamiyah, maka kalian akan melihat perempuan-perempuan muslimah allati tamshi fi syawari ummahatil muduni, yang mereka berjalan di jalan-jalan ibu kota negara, ibu kota negeri-negeri Islam, ka Beirut wa Damsyik wal Qahirah, seperti di Beirut, seperti di Damaskus, seperti Qahirah, mana Qahirah? Kairo, ya. Wa Baghdad, dan di Baghdad sekarang sudah hancur. Taktashifu ansakiha, mereka kemudian membuka lengannya. Apa lengannya? Lengan bajunya. Nama bajunya you can see. You can see. You apa? Can see. Kamu bisa ngelihat. You can see namanya. Kamu bisa ngelihat kelek saya. You can see. Takshifu ansaqiha, bisa membuka lengan bajunya, ya. Wa taqrasu mahasinuha wa mafatinuha, sambil menampakkan keindahan dan kecantikan tubuhnya, ya. Sambil menampakkan keindahan dan kecantikan tubuhnya, ya. Kalau di Jakarta kemarin ada namanya apa? CBD, SCBD, ya. Citayam, ya. Depok, ya, itu semuanya kemelinti, ingin terkenal walaupun tidak terkenal juga, ya. Ya, sambil menampakkan keindahan dan kecantikan tubuhnya, ya. Mukanya dilabur, dibedakin dengan MBK. Ya. Bibirnya dilipstikin dengan sirih, daun sirih. Wahia tadunnu annaha taqumu bi fi'lin hasanin. Mereka, para perempuan-perempuan itu menganggap bahwasanya mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, itu contohnya. Oh enggak, ya. Jadi ketika ada perempuan membuka auratnya, pasti mata laki-laki itu jelalatan. Nggak ada laki-laki yang nggak jelalatan kalau ada aurat perempuan yang kesingkap atau kebuka. Kalau ada laki-laki yang kemudian tidak jelalatan, itu laki-laki tidak normal. Ya. Subhanallah, ya. Kemudian ketika dilihat, perempuannya juga tambah seneng, tambah lenggak-lenggok, ya. Kemudian dia menjawab, hitung-hitung sedekah, katanya. Sedekah kok kayak gitu, hitung-hitung sedekah, ya. Subhanallah. Ya, itu yadunnu annaha taqumu bi fi'lin hasanin. Untuk menyenangkan orang, saya sudah sedekah karena orang sudah terpesona dengan saya. Ya. Itu bukan sedekah itu. Dua-duanya masuk neraka, ya. Yang kedua, warrajulu alwara
seorang laki-laki yang wara', tawara', menjaga halal dan haram, bahkan menghindari subhat, yang haram ditinggalkan, yang wajib dikerjakan, yang subhat dia hindari sebisa mungkin. Namanya seorang yang wara'. Warrajulul wara' al-mulazimu lil masajidi, yang senantiasa yang senantiasa rajin, mulazim, rajin ke masjid, yamtani'u 'anil khawdi fi tasarrufatil hukmil fasidati li'annaha minas siyasah. Ada orang muslim, seorang muslim laki-laki yang wara', mengklaim dirinya wara', salatnya 5 kali ke masjid, artinya dia berjamaah, ya. Tapi tidak kemudian dibangun mafhum muqabalah, ya, dari narasi ini. Tidak boleh dibangun mafhum narasi muqabalah. Apa artinya? Ya, yang penting kita ini sudah berbicara masalah politik, walaupun tidak pernah ke masjid misalnya, walaupun tidak pernah jamaah ke masjid, walaupun tidak pernah sholat tahajud. Tidak seperti itu. Seorang muslim yang sejati itu dia mulazamah lil masajid, dia rajin ke masjid, rajin tahajud, rajin baca Quran, rajin sholat zuha, rajin bekerja, juga terobsesi di dalam dirinya bagaimana menjadikan kehidupan ini diatur oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah muslim yang sejati. Ya. Warrajulul wara' al-mulazimu lil masajidi tamna'u 'anil khawdi fi tasarrufatil hukmil fasidati li'annaha minas siyasah. Ada seorang muslim yang wara', yang rajin ke masjid, dia menolak atau mencegah dari terlibat 'anil khawdi fi tasarrufatil hukmi al-fasidati, untuk terlibat dalam membicarakan tingkah laku penguasa-penguasa yang fasid, penguasa-penguasa yang korup. Dianggapnya karena masalah itu adalah masalah politik. Oh, kita harus menghindar dari pembicaraan itu. Itu masalah politik. Bahkan kalau perlu kita jangan terlibat dalam perdebatan-perdebatan ikhtilafiyah, hukum-hukum fikih di tengah masyarakat. Ya, kita tidak boleh, karena ini memecah belah umat. Ada banyak orang yang kemudian berpikiran semacam itu urusan politik. Kita harus menghindari politik karena as-siyasatu najasatun. Politik itu adalah najis. Najis apa? Mughalladah. Ya, harus dicuci dengan 7 kali air dan ditambah dengan debu. Ya. An-najasatu as-siyasatu najasatun. Politik itu adalah najis. Politik yang bagaimana? Ya, politik praktis yang kita saksikan hari ini memang najis. Ya, najis jadah itu, ya. Najis di atas najis. Tapi yang dinamakan politik ada term yang lain yang mungkin harus kita pahami secara cermat. Apa sesungguhnya yang dinamakan politik? Ya. Wa hiya yadunnu anna al-khawda fi siyasati fi'lun qabihun. Dia menyangka bahwasanya terlibat dalam politik itu adalah fi'lun qabihun, adalah pekerjaan yang buruk, perbuatan yang buruk. Maka dia ya hanya rajin ke masjid, ya, pakaiannya compang-camping. Kenapa? Oh, ingin dianggap sufi. Tahu sufi?
suka film. Ya. Ingin dianggap tasawuf, orang tasawuf, pakaiannya compang-camping, nggak pernah dicuci, pecinya peci putih sampai ada gambarnya, ya, Pulau Seribu. Astagfirullahaladzim. Ya itu bukan wara itu. Ya. Wa hadhil mar'atu wa hadzal rajulu waqi'an fil ismi. Perempuan yang kita contohkan di awal dan laki-laki yang dicontohkan di nomor 2, dua-duanya ya terjatuh pada keadaan dosa waqi'an fil ismi. Fayakshifu an auratiha, yang perempuan dikarenakan ya mempertontonkan auratnya. Yang katanya tadi dia memberikan sedekah kepada laki-laki. Ya, yang laki-laki akhirnya begini, alhamdulillah sudah diberi sedekah gitu ya. Fayakshifu an hiya auratiha walam yahtam huwa bi amril muslimin. Sementara yang laki-laki itu tidak ada ihtimam, tidak ada perhatian kepada urusan kaum muslimin. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun pagi-pagi kemudian dia tidak ada ihtimam, ya, ketika bangun melek matanya itu tidak memikirkan kondisi umat Islam, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa minna, ini bukan kelompok kami. Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Di satu riwayat, di riwayat yang lain falaisa minna. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Li'annahuma lam yajid li anfusihima miqyasan yakisani a'malihim bihasbihi. Karena keduanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, itu tidak mempunyai mikyas, tidak mempunyai standar yang bisa mengukur aktivitas perbuatannya dengan benar. Walau ittakhadha mikyasan tanaqadahu hadzal tanaqud fi tasarrufatihima mal mabda allati yu'linani bi sarihatin annaha ya'taniqanihi. Andai kata mereka itu mempunyai mikyas, andai kata mereka itu mempunyai standar, andai kata keduanya baik laki-laki maupun perempuan itu mempunyai mikyas, tentu mereka tidak akan melakukan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan mabda yang ia telah ikrarkan. Yu'lina bisorohatin, yang mereka ikrarkan dengan sorohah, ya, annaha ya'taniqani, bahwasanya dia telah memeluk telah memeluk mabda ini. Artinya ketika awal mula seseorang itu mengikrarkan syahadat, sesungguhnya dia telah mengikrarkan mabda'nya di dalam hidupnya. Ya. Walidzalika kana la budda lil insan min miqyasin yaqisul a'mal alaihi. Sehingga para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la budda lil insan, satu keharusan bagi manusia, min miqyasin, mempunyai standar, yaqisu a'malahu alaihi, yang bisa mengias, yang bisa memberikan standar terhadap aktivitas-aktivitasnya, hatta ya'rifa haqiqatal amali fayamalu hatta ya'rifa haqiqatal amali qabla ayyukima alaihi, sehingga dia mengetahui hakikat amalnya, dia mengetahui hakikat aktivitas amal yang dilakukan
sebelum ia melakukannya. Jadi intinya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kitab-kitab mutabanat itu disebutkan orang itu haram melakukan aktivitas kalau dia tidak mengerti hukumnya. Ya. Tahu nggak kitab mutabanat? Apa mutabanat itu? Jadi dalam kitab mutabanat itu disebutkan haram hukumnya orang melakukan aktivitas baik yang dilarang maupun yang diperintahkan sebelum dia paham berkaitan dengan hukumnya. Kalian duduk di sini, kalau nggak ngerti hukumnya juga haram. Kalian nulis, kalau nggak ngerti bagaimana hukum nulis itu juga nggak boleh, jangan dilakukan. Ya. Sebagaimana misalnya Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu mengharuskan seseorang kalau ingin menjaga hafalannya, ya, menjaga hafalannya, maka dia harus dawamul wudunya harus terus menerus, harus dijaga. Sehingga fatwa Imam Syafi'i makruh tanzih, ya, makruh tanzih seseorang menggunakan pakaian najis, ya, pakaian yang najis. Pakaian najis dipakai oleh Imam Syafi'i itu dihukumi makruh tanzih. Makruh tanzih itu apa? Makruh yang mendekati haram. Jadi Imam Syafi'i itu tidak pernah menggunakan di hari-harinya itu pakaian yang najis. Ya. Habis ngumpul masih dipakai lagi ini sarungnya, ya. Habis habis ngiler, ya, udah bau masih dipakai kerudungnya, ya. Imam Syafi'i itu tidak membolehkan. Ya, kalau Imam Syafi'i itu tidak memperbolehkan menggunakan pakaian-pakaian yang najis, kalau di buku-buku mutabanat, kitab-kitab mutabanat, bahkan lebih keras lagi, tidak boleh melakukan aktivitas sebelum tahu betul bagaimana hukum dari aktivitas itu. Itu kata dalam buku-buku mutabanat. Apa mutabanat? Kalau dijelaskan menjadi masalah nanti. Apa kitab mutabanat itu? Ya, udahlah, nanti ngajinya off the record. Jadi para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya orang berbuat itu, orang bertingkah laku itu, orang bertindak itu pertama harus mempunyai mikyas, harus mempunyai standar. Ya. Jangan kemudian yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ma yahsunus syar'u, ya, al-hasan ma yahsunus syar'u. Yang dinamakan baik itu apa yang dibaikkan oleh syara'. Al-hasanu ma yahsunus syar'u. Apa yang dinamakan baik itu apa yang dibaikkan oleh syara'. Wal qabih ma yakbihus syar'u. Yang dinamakan buruk itu apa yang diburukkan oleh syariat. Ya, jadi perempuan yang buka aurat kemudian dia ingin bersedekah kepada orang lain, tetap itu tidak dianggap baik walaupun dia ingin menyenangkan orang lain. Seorang pelawak, ya, yang ngarang-ngarang cerita, berbohong dan lain sebagainya dalam rangka untuk memberikan hiburan katanya kepada orang lain, ya, itu juga tidak baik walaupun dia mengatakan saya ingin bersedekah karena telah menghibur orang lain, karena mengarang, ya. Maka tidak boleh dalam hukum syara itu hidup kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat bombastis yang tidak ada jeluntrungannya. Ya, nggak boleh.
Orang hidup itu harus mempunyai mikyas, harus mempunyai standar. Apa standarnya? Adalah hukum syara. Ya. Jadi dari pemahaman ini, dari judul Mikyasul A'mal ini penting ya para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, karena banyak di antara kita ya yang menganggap perbuatan itu baik tapi dianggap buruk. Ya, sering Al-Fakir sampaikan, ada orang yang mengatakan jangan suka puasa Senin Kemis. Ya. Kenapa? Di kampung-kampung itu ada mitos itu. Jangan suka puasa Senin Kemis. Kenapa? Kalau orang suka puasa Senin Kemis itu bisa gila. Ya mungkin orang itu melihat atau mendapati seseorang yang gila karena puasa Senin Kemis. Padahal ya gilanya bukan karena Senin Kemis, karena memang orang itu mempunyai penyakit gila. Ya. Jangan duduk di depan pintu, ntar orang yang mau ngelamar nggak jadi. Lah apa hubungannya? Ya. Jodohnya nanti balik lagi. Apa hubungannya? Ya. Apalagi mitos-mitos yang tidak berdalil. Ya. Jangan nyapu di malam hari, nanti rezekinya akan disapu. Apa hubungannya? Di pasar-pasar tradisional nyapunya harus malam hari. Kalau pagi hari sudah keburu banyak pedagang dan pembeli. Ya. Jangan meniup lampu oblek lilin dengan napas kita, nggak boleh itu. Gitu nggak boleh. Ya. Kenapa? Bisa mengakibatkan miskin. Itu dalilnya juga nggak jelas. Ya. Apalagi kira-kira banyak mitos-mitos yang dianggap baik, tetapi itu adalah buruk. Saya juga mendengarkan ceramah, nggak tahu ya, mungkin Habib atau apa di snack video yang mengatakan kenapa rezeki kita ini seret. Salah satunya adalah karena dia tidak membuang sampahnya yang ada dalam rumahnya sebelum maghrib. Ya, gimana ini? Hal-hal yang semacam ini para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, banyak kemudian ulama, Habib dan lain sebagainya menyampaikan hal-hal yang bersifat mitos, bersifat hal-hal yang tidak ada dalilnya, yang kemudian dipaksakan seakan-akan berasal dari Islam, maka itu orang itu dianggap tidak mikyasul akmal. Baik itu bersifat larangan maupun bersifat perintah. Ya, perintah apa tadi? Jangan duduk di pintu. Ya memang nggak boleh duduk di pintu, ngalangin orang yang mau masuk. Ya. Tapi berkaitan dengan jodoh nggak ada hubungannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala materi yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Monggo dipersilakan bagi para jamaah yang ada di masjid atau yang menyimak via medsos, dipersilakan untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan. Monggo. Ya, silakan. Ya, siapa yang akan membacakan?
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai ingin bertanya, jika seseorang memiliki standar amal perbuatan yang menurut nenek moyangnya, apakah standar perbuatan yang tepat? Apakah seseorang yang mempunyai standar perbuatan miqyasul a'malnya berdasarkan nenek moyangnya gitu? Apakah tepat? Nenek moyang apa nenek monyong? Ya. Tergantung. Kalau nenek moyangnya itu ya amalnya sesuai dengan hukum syara, maka amal tadi para jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa taala dianggap mengikuti standar miqyasul a'mal. Tapi kalau nenek moyangnya itu perbuatannya yang diikuti oleh anak-anak turunannya itu bertentangan dengan hukum syara, maka tentu amalan dari anak buahnya atau turunannya itu tidak dianggap mempunyai standar hukum syara. Contohnya begini, ketika Imam Malik menciptakan kaidah usul fikih, yaitu yang berbunyi, yang mungkin sudah dihafal oleh kita para santri, para ulama, para asatidz, al-adatu muhakkamun. Adat itu adalah hukum. Adat itu menjadi hukum. Apa maksudnya? Yang dimaksud oleh Imam Malik di dalam menciptakan kaidah usul tadi adalah, yang dimaksud adalah adat orang-orang Madinah. Adatnya orang Madinah. Karena orang Madinah di masa hidupnya Imam Malik masih bersandarkan aktivitasnya itu kepada Al-Quran, kepada hadis, dan kepada asar sahabat masyarakat Madinah. Sehingga kemudian dikatakan oleh Imam Malik, al-adatu muhakkamun. Adat itu bisa menjadi hukum. Tapi kalau adatnya masyarakat orang kampung sawah, itu tidak bisa dijadikan hukum. Ya, tidak bisa dijadikan standar hukum, standar perbuatan. Kenapa? Karena standar orang kampung sini, ya, nenek moyangnya tidak berdasarkan syariat Islam. Ya, jadi itu. Ya, tergantung standar nenek moyangnya itu dulu berstandarkan apa, maka boleh dan tidaknya kita kembalikan lagi ke situ. Kita kembalikan lagi kepada standar yang diambil oleh nenek moyang itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Kiai, semoga Kiai dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ingin bertanya, sekarang banyak sekali terutama bangsa kita yang melakukan toleransi yang berlebihan, dan seharusnya toleransi di dalam Islam itu seperti apakah Kiai? Mohon penjelasannya. Pertanyaan dari Fauzan. Ya, toleransi itu adalah mengakui perbedaan kita dengan orang lain yang tidak seakidah dengan kita. Ya, dia agamanya ini, dia agamanya itu, kita agamanya ini. Kita mengakui, sama-sama mengakui. Sehingga dalam Islam itu ada yang namanya kafir dhimmi. Kafir ketika negara Islam itu ada, yang terkategorisasikan nanti orang-orang yang memang dilindungi oleh negara. Ya, kalau sekarang ini kan sama-sama ngeklaim kelompok ini tidak toleran, agama ini tidak toleran, Islam ini agama pendatang yang arogan, tidak toleran.
Kan semuanya saling mengklaim. Ya lagi-lagi tidak ada mikyas, tidak ada standar sebetulnya seperti apa yang dinamakan dengan toleransi tadi. Maka tentu karena istilah toleransi ini adalah merupakan wujud dari dialog antar agama, ya, maka kita tidak boleh terjebak kepada istilah toleransi yang kemudian menyamakan bahwasanya semua agama ini adalah benar. Semua agama adalah benar. Artinya kalau sudah semua agama benar, ya boleh mau hari ini ke masjid, besok ke gereja, besoknya lagi ke pura, besoknya lagi kemana dan lain sebagainya. Maka yang seperti itu tidak dianggap toleransi, ya. Wallahu alam, apakah agama-agama yang lain ada ta'rif, ada definisi berkaitan dengan toleransi itu, tapi intinya Islam telah memberikan satu catatan emas berkaitan bagaimana toleransi umat Islam kepada penduduk yang tidak memeluk Islam, ya, kepada masyarakat yang tidak memeluk Islam. Bagaimana kemudian Islam ini bisa diterima dengan damai di negeri-negeri yang awalnya bukan negeri Islam. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang sangat toleran. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari-hari ini ya saya mendapatkan berita di London, di mana-mana, di Liverpool, di Inggris itu wali kotanya banyak yang muslim. Ya, banyak yang muslim. Ya, banyak yang muslim. Artinya apa? Karena memang sudah mau mulai menerima Islam. Kenapa? Sifatnya Islam yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya Islam hanya diterapkan sedikit saja, ya, tidak mencaci, tidak membuli, tidak tidak menyerang, tidak ada yang namanya teroris dalam Islam. Ternyata orang-orang kafir di barat itu sangat segan kepada Islam, ya. Bahkan ada satu video viral, ya, ketika orang-orang kafir nyanyi-nyanyi, pesta-pesta, dansa-dansa, ketika dengar azan mereka diam, dengerin azan dulu, baru setelah itu mabuk lagi, ya. Terlepas itu mabuk lagi atau tidak, ya, betapa mereka menghormati, karena Islam itu adalah agama yang sangat toleran. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kiai. Ini bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang menggunakan sakofah hanya untuk membenarkan perbuatannya sendiri, sedangkan perbuatannya telah menzalimi orang secara tidak langsung? Mohon penjelasannya. Ya, sakofahnya yang dipahami nggak benar itu saja. Karena kalau sakofahnya benar, karena yang namanya sakofah itu, jadi apa bedanya sakofah dengan ilmu? Ya, ilmu itu ya bisa bersandarkan kepada apa saja, bisa bersumberkan kepada sumber apa saja. Tapi yang namanya sakofah, terutama kalau sudah dilabeli dengan Islam, sakofah Islam, ya, itu sumbernya adalah dari syariat Islam. Kalau kemudian ada orang menggunakan sakofah Islam, karena nggak ada yang namanya sakofah kafir, adanya sakofah Islam, kemudian dia untuk membenarkan dirinya sendiri, berarti ya dia input dalam menggali sakofahnya itu adalah input yang salah. Ketika input salah, maka outputnya juga salah. Nggak mungkin ya di dunia IT menginput sesuatu kemudian akan keluar outputnya. Ketika inputnya benar, maka outputnya akan benar. Ketika inputnya salah, maka outputnya juga akan salah. Ya, kalau kemudian outputnya kok salah ini, apakah sakofahnya yang disalahkan? Enggak. Berarti ketika input awal
dia sudah melakukan kesalahan. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka untuk dikategorikan sebagai ulama, maka neraka tempatnya. Saya belajar di Nida Al-Har supaya jadi kiai dan orang kagum kepada saya. Saya hafal 30 juz, saya hafal alfiyah, saya hafal hadis arba'in, saya hafal Jami'us Shaghir, saya hafal Bulughul Maram. Orang akan kagum pada saya. Maka yang demikian ini inputnya udah benar, tapi di tengah-tengah kemudian ada virus dan outputnya juga salah karena ingin berbangga-bangga dengan ilmunya itu. Hati-hati, ini juga penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu mendapat rahmat Allah dan dalam sehat selalu. Amin. Ingin bertanya terkait standar amal mengenai populernya dalil-dalil atau mitos-mitos di tengah umat yang sudah menjadi adat atau kebiasaan tersendiri, justru terkadang membawa dampak positif. Juga dalil-dalil yang belum pasti kebenarannya ini tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat pada umumnya. Apakah ini bagian dari amal buruk yang dianggap baik? Mohon penjelasannya, Kiai. Jadi ada mitos-mitos yang akibatnya baik tadi. Contohnya apa? Contohnya, ada contohnya itu. Mitos tapi kemudian dianggap mengakibatkan baik. Apa contohnya? Siapa yang nanya tadi? Enggak ada. Ya itu tolong diinin. Ya intinya gini. Para jam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus buka-bukaan ya. Kita menjadi Islam ini kan karena warisan. Halo? Halo? Kita menjadi muslim atau menjadi orang Islam ini karena warisan. Bapak kita muslim, ibu kita muslimah, kakek kita muslim, nenek kita muslimah, dan seterusnya. Artinya ketika kita berislam ini bukan didasarkan kepada pilihan karena penginderaan kita atau penalaran kita, sehingga kita menemukan bahwasanya satu-satunya ilah itu hanyalah Allah. Itu yang pertama. Maka ini berkaitan erat dengan Islam yang kemudian diterima oleh nenek moyang kita. Islam yang diterima oleh nenek moyang kita. Ya. Waktu kita di SD, waktu kita di SMP, kalau sempat sekolah SD, ya, ada pelajaran sejarah bahwasanya nenek moyang kita itu menerima Islam itu dari Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat. Pernah dengar Gujarat? Ya, Gujarat itu dari India. Pedagang dari Gujarat kemudian ke Aceh yang namanya Samudra Pasai, sambil berdagang sambil menyebarkan Islam. Dari Samudra Pasai kemudian dibawalah lagi Islam itu, ya, lewat Laut Jawa yang namanya Gresik. Apa Gresik? Segertur Resik. Namanya Gresik, Segertur Resik. Gresik itu di Jawa Timur. Ya, ada Maulana Malik Ibrahim di sana. Kalau kita teliti, dan saya banyak membaca literatur yang menyebutkan bahwasanya Islam yang dari Gujarat mampir ke Samudra Pasai, kemudian dibawa ke Gresik dan disebarkan di sepanjang garis pantai utara, Pantura,
itu adalah Islam dari Syiah Zaidiyah. Ya, Syiah Zaidiyah. Syiah itu macam-macam. Ada namanya Syiah Isna Asyariyah atau dinamakan Syiah Ghulat. Syiah Ghulat itu apa? Syiah yang kemudian mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, dan menganggap Ali itu sebagai Tuhan. Bahkan paling tinggi adalah statusnya Tuhan, paling rendah adalah waliullah yang di atas Nabi Muhammad. Itu Ghulat namanya. Sudah terlalu berlebihan. Ada Syiah yang soft, ya. Apa soft itu? Yang lembut, yang dibawa oleh Zaidiyah itu dibawa oleh Zaid bin Husain. Ya, dia mengatakan Abu Bakar itu tidak kafir, Umar itu tidak kafir, Utsman itu tidak kafir. Tapi mereka itu semuanya adalah muslim. Tapi Ali, datuk kami katanya paling mulia di antara mereka. Sehingga dia mirip-mirip dengan kelompok Sunni, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya dia menyingkir, pergi menyebarkan mazhabnya ke Asia Tengah, ke Asia Timur, dan berkembang mazhab mereka. Yang secara fikih mirip-mirip dengan Syafi'i. Ya. Mirip-mirip dengan Syafi'i, juga mengambil banyak dari Hanafi. Sementara dari akidahnya tadi itu, Syiah Zaidiyah itu banyak kemudian dipengaruhi oleh dalam perjalanannya oleh mitos-mitos tadi. Sehingga di Jawa itu semua bulan itu ada selamatannya. Ya, tadi saya sama guru-guru makan kue. Kue itu kalau tak orang Jawa namanya jenang suro. Jadi bulan Suro, bulan Asyura, bulan Muharram, ya, itu dianggap pertama oleh Syiah Zaidiyah meninggalnya Sayyidina Ali, sehingga harus diselamati. Apa diselamati itu bahasa ininya? Selamatan dengan jenang suro, bubur putih yang ada lauknya. Ya. Kemudian ada namanya jenang sapar. Jenang sapar tahu? Bulan Safar. Jadi bulan Safar itu menggambarkan bahwasanya konon katanya penggambaran orang-orang Syiah ketika Ali dilempari batu. Mitosnya seperti itu. Sehingga dibikin jenangnya itu kayak batu kecil-kecil segini. Dari tepung, biasanya tepungnya tepung ketan, dan dicampuri gula. Nah, itu dalam rangka untuk selamatan Ali, dan seterusnya. Nah, di Syiah Zaidiyah itu banyak mitos-mitos yang seperti itu. Termasuk tadi, ya, tidak boleh menyimpan sampah, ya, sampai maghrib. Tidak boleh nyapu tidak boleh nyapu di malam hari. Tidak boleh duduk di atas bantal. Bisa bisulan, kata orang Jawa udunan. Ya, supir duduknya di bantal tiap hari enggak bisul-bisulan itu. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi mitos-mitos yang seperti itu pada zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ada dalilnya, ya kita ikuti. Karena tadi di penghujung yang Al-Fakir baca, ya, hatta ya'rifa haqiqatul amal qabla ayyukima alaihi. Kita ini harus mengetahui hukumnya berkaitan dengan amal-amal kita itu sebelum kita
melakukannya. Ya. Jadi kalau ini dipanjangin bicara masalah ini, kita dianggap nanti orang Wahabi. Ya. Nida ini kumpulan orang Wahabi. Enggak juga, bukan Wahabi atau tidak Wahabi, bukan anti kelompok Sunnah atau tidak, bukan kemudian Salafi atau bukan. Tapi ini adalah satu fakta yang ada di tengah-tengah kita, sehingga ketika kita beramal ada miqyasul amalnya. Jadi seperti itu. Kalau kemudian percaya kepada sesuatu kemudian berakibat baik, ya kita kembali kata hadis qudsi itu, kata Allah, ana bidzanni abdi bi. Saya ini tergantung persangkaan hambaku. Saya ini, kata Allah, akan memberikan nikmat, akan memberikan sesuatu atau memberikan cobaan, ya, tergantung persangkaan hambanya. Aduh, ini pamali ini, ya pamali terus hidupnya. Orang nggak yakin dalam hidupnya. Maka orang itu harus yakin, bahkan ainul yakin, bahkan hakul yakin dalam hidup itu. Ya. Apa-apa mundur, apa-apa jangan-jangan ini. Ya, jangan asem apa jangan kelor ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Fadilah Humaydi. Apakah benar ciri khas dari gerakan Salafi adalah menghindar dari perkara politik? ya lewat aja, itu bahaya. Lewat dulu. Assalamualaikum, Kiai ingin bertanya, bagaimana cara kita mengatasi budaya atau ibadat istiadat di kampung yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Pertanyaan dari Widi Widion. Ya, harus dipahami ada budaya-budaya di kampung kita, ya, yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, misalnya, ya, kalau di kampung Mas Widi di Cilacap, ya, kalau mempunyai hajat, ya, itu harus datang dulu ke dukunnya, nggak tahu apa namanya di sana, minta harinya yang baik apa. Ya, kalau di sini kan hari baik itu Sabtu dan Ahad. Kenapa? Karena orang libur. Karena kalau orang libur, ya, yang datang kondangan itu banyak, dan kalau yang datang kondangan banyak, tentu amplopnya dapat banyak. Kalau di kampung orang libur terus, ya, orang paling-paling ke pasar, paling-paling ke sawah, nggak ada yang ke kantor. Sehingga muncul ketika ada hajat, ngawinin misalnya, nyunatin, itu datang dulu ke dukun, ya, atau apalah namanya, orang tua, ya. Oh, ini apa? Widi Wiyoyon ini lahirnya Jumat pon berapa, Jumat berapa, calonnya siapa, Buton misalnya, ini lahirnya apa, ini apa, gitu ya. Nanti dirangkum, nah, dirangkum jadi berapa, kemudian ketemu berapa. Oh, ini pasnya hari ini, nah, gitu. Itu kan budaya nggak benar itu. Budaya nggak benar. Terus supaya banyak orang yang datang, nggak becek, ya, maka hujannya harus datengin pawang, ya. Pawang hujan, bukan pawang ular, ya. Apa misalnya sapu lidi dibalik, ya, di tungku masaknya itu ditancepin apa namanya, cabe
Lombok Abang namanya, cabai merah yang gede itu. Ya, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya betorokolo tidak jadi makan. Tahu betorokolo? Betorokolo itu dalam cerita wayang, ya. Kalau ada anak ontang-anting, apa anak ontang-anting? Anak tunggal yang nggak punya saudara itu harus diruat, karena kalau tidak diruat akan dimakan oleh betoro kolo. Ya itu juga harus belajar dulu betoro kolo itu siapa, untang-anting itu kayak apa. Ya intinya itu kan jauh sekali dari hukum-hukum syara. Ya tentu bagaimana cara kita supaya kita ini ibaratkan narik benang dari tepungnya juga tidak bergerak, seperti ngambil ikan di airnya juga tidak keruh. Ya nggak boleh kemudian ya mentang-mentang ya tang-tang udah dari Jakarta di kampungnya nggak bisa kayak gini, ini bid'ah ya. Orang Banyumas kan nggak bisa bilang ain itu, ngain. Ini bid'ah, nggak bisa kayak gini. Ya. Nggak bisa juga kayak gitu. Ya jangan mentang-mentang. Kamu kok bid'ahin ini? Kamu belajar kemana? Sesat kamu ini. Malah kita yang disesat-sesatin. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah," dengan ilmu pengetahuan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah, dengan wa'id, dengan pencerahan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang terjadi jidal, terjadi perdebatannya itu yang ahsan. Jangan sampai tidak diaku sebagai anak oleh ibu bapaknya. Saya coret kamu dari keluarga aku karena telah membid'ahin adat istiadat kampung sini. Udah pergi kamu. Ya, nggak bisa kayak gitu juga ya. Jadi ya tentu yang namanya dakwah ini memang butuh effort yang sangat besar. Bagaimana kemudian mendakwahkan itu? Ya tadi prinsipnya bil hikmah mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kemudian kita mentang-mentang dakwah kita tidak diterima, ya, kemudian kita dimusuhi bahkan diusir, apalagi kalau dakwahnya itu berkaitan dengan masalah hukam. Masalah hukam. Pergi kamu kalau nggak setuju dengan negeri ini, cari pulau lain, bawa teman-temanmu, nyewa di pulau yang kosong itu. Ini apa-apaan ini ya. Makanya harus smooth dan smart. Dakwah itu smooth dan smart. Wallahu a'lam bishawab. Oke, yang lain? Assalamualaikum. Semoga Kiai tetap berrahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam muamalah ketika membeli barang harusnya membayar terlebih dahulu baru mengambil barang tersebut. Sedangkan kebanyakan masyarakat Indonesia mengambil terlebih dahulu baru bayar. Apakah itu bisa dijadikan suatu hukum? Dari Zidni Mubarak. Ya, saya kurang paham pertanyaannya. Mohon diulang lagi. Ya. Atau pertanyaan yang lain. Serahkan pertanyaan tadi kepada yang menanyakan. Mohon berikan penjelasan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Afwan Buya izin bertanya. Apakah membayar
Kenapa? Apakah membayar pajak yang tinggi merupakan standar amal yang baik? Syukron penjelasannya kayak. Bayar pajak. Bayar pajak maksudnya. Iya, bayar pajak itu standar yang baik kalau yang menetapkan itu adalah daulah Islam. Ya, namanya jizyah. Jizyah. Jadi ketika negara udah mau melakukan futuhat, tidak ada duit, tidak ada kas di negara. Ya. Kemudian futuhat harus segera dilaksanakan. Jihad harus segera dikumandangkan. Maka oleh Raisud Daulah, pemimpin negara itu bisa diberlakukan yang namanya jizyah, pajak. Jadi pajak dalam Islam itu ada, tapi ya sebatas itu, Bu. Ketika kas negara, ya ketika APBN, ketika APBK negara khilafah itu kosong, baru itu diundangkan atau dikumandangkan, dimaklumatkan berkaitan dengan pajak. Kalau sekarang mau APBN ada, mau tidak ada, pajak jalan terus, ya. Ya, jadi apa? Ya tinggal pikirin sendiri. Kalau dalam Islam seperti ini, di negara demokrasi kayak gini, ya, apakah termasuk sesuai dengan miqyasul amal? Kalau dalam Islam ya sesuai dengan miqyasul amal. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Alhamdulillah. Ya, itu barangkali wafillah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, ada banyak pertanyaan tadi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang Al-Fakir tidak sengaja menjawab atau tidak bisa menjawab. Ya, tidak sengaja menjawab karena ini nanti akan memperlebar polemik. Sementara yang Al-Fakir tidak bisa menjawab karena memang Al-Fakir tidak bisa mencerna dari pertanyaan itu. Mohon nanti kedepannya pertanyaannya agak lebih bermutu sehingga saya juga bisa mencernanya lebih baik lagi. Itu barangkali ikhwafillah para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama yang ada di rumah masing-masing. Selamat beristirahat setelah mungkin seharian sudah weekend, sudah liburan, untuk kembali beraktivitas lagi, ketemu dengan hari kerja yang baru, yaitu hari Senin besok. Saya Mikdad Aliaska mohon undur diri. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekurangan saya sebagai pembaca kitab ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.